Mengejutkan, tak ada angin tak ada badai, artis Tyas Mirasih yang baru 8 bulan menikah sudah diguncang kabar miris. Membawa lari bocah berusia 5 tahun bernama Amandine Katlia yang merupakan anak seorang teman dekatnya bernama Cecilia. Bagaimana tidak, seorang wanita yang mengaku sebagai nenek Amandine mendadak muncul dan meminta Tyas untuk mengembalikan Amandine. Karena sejak Cecilia meninggal pada bulan November tahun 2017 lalu, Tyas yang dikatakan tak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Amandine, mengajak Amandine tinggal bersama di rumahnya dan sama sekali belum dikembalikan ke pangkuan keluarga terutama sang nenek hingga menginjak tahun 2018. Tak main-main, Marike nenek Amandine pun melaporkan Tyas ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sehingga pada hari Jumat kemarin Tyas pun resmi dipanggil untuk menghadap KPAI. Pinjam hanya 2 hari untuk membawa Amandine. Mungkin dia juga sayang kali atau gimana gitu ya. Tapi sampai saat ini kita via telepon nggak bisa, ini nggak bisa, semuanya nggak bisa. Ini sekarang surat-surat semuanya mulai dari akte kelahiran, paspor. Kalau tetap tidak diindahkan, tetap tidak ini ya saya akan sampai ke situ. Karena sekarang jam 10 pagi ini Tyas dipanggil di KPAI. Dan mengejutkan, alih-alih memenuhi panggilan KPAI, hari Jumat kemarin Tyas Mirasih justru mangkir dari panggilan, konon dengan alasan sibuk dan meminta untuk penjadwalan ulang. Sontak saja, teka-teki pun mencuat. Ada apa dengan Tyas Mirasih? Tidak memenuhi panggilan KPAI konon dengan alasan sibuk, tapi mengapa di hari yang sama, Tyas masih sempat berfoto santai bersama Raiden Sujono sang suami dan memasangnya di sosial media, lengkap dengan status yang bernada misterius. Pasalnya tanpa jelas menyebutkan kepada siapa kata-katanya ditujukan, Tyas menyebut not a drama queen dan where have you been yang berarti kemana saja selama ini dengan tanda pagar. Benarkah Tyas mengarahkan tanda pagar tersebut untuk Marike nenek Amandine yang sudah 5 tahun ini terpisah dan baru muncul setelah Amandine tak lagi dipulangkan oleh Tyas Mirasih? Entahlah. Yang jelas karena kesulitan untuk menghubungi apalagi menemui Tyas Mirasih, Marike bahkan konon terlibat perang adu argumen panas lewat status sosial media yang dipasang Tyas lengkap dengan status penuh teka-teki tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Amandine bukan anak kandung Tyas, mengapa Tyas kekeh tak mau mengembalikan bocah berusia 5 tahun itu kepada neneknya? Jika Amandine dikabarkan memiliki warisan banyak dari almarhum sang ayah, benarkah ada motif perebutan anak emas di balik semua ini? Memang hari ini sebenarnya penjadwalan terkait Mbak Tyas Mirasih, tapi hari ini yang bersangkutan mengatakan belum bisa hadir. Kami masih menunggu jadwal selanjutnya. Kami tentu berharap secepatnya. Kalau SOP kita kan pemanggilan 3 kali itu aja. Nggak apa-apa, itu hak dia untuk berkata seperti itu. Karena dia takut, kalau dia berani muncul aja. Dia nggak ada hubungan apa-apa sama Amandine. Sama sekali nggak ada. Hanya pertemanan aja. Saya bukan nggak peduli sama cucu, saya diusir dari rumah sakit. Ya, seorang ibu bagaimana sih dipanggilin satpam, ya keluar dari sini. Kalau enggak nanti saya gini-gini gitu. Ya kan kita malu di rumah sakit. Setelah Sisil berbuat begitu kepada saya di rumah sakit, saya kecewa, saya sakit hati dan saya sebagai orang tua saya mengikhlaskan karena ada cucu saya di situ. Udah 5 tahun saya tidak pernah utak-atik namanya Bandung, namanya usaha di Bandung saya nggak pernah utak-atik lagi. Saya baru mau bergerak lagi ini karena anak ini anak yatim piatu sekarang, ya kan? Masa depannya masih jauh. Nah kalau di tangan yang tidak tepat, waduh, tidak seagama lagi, waduh, gimana ya? Ada kata bahwa warisan itu memang haknya Amandine karena itu warisan dari ayahnya. Anak saya punya usaha di Bandung yang cukup sukses, punya tabungan yang cukup banyak, ya punya rumah, punya mobil juga ada. Nah mobil itu ya sekarang katanya udah diambil sama Tyas juga. Berapa hari dia ambil, Tyas ngambil Amandine dari Pondok Indah, dia endorse. Ini buktinya, cucu saya tuh di endorse dengan pakaian-pakaian. Nih makanya saya tidak mau, saya katakan bahwa jangan, ini anak masih di bawah umur gitu. Jangan di endorse, jangan dijual, kasihan. Dia perlu istirahat, dia perlu bermain, dia perlu mengaji, dia perlu sekolah. Kami sudah membuat tim kuasa hukum untuk melaporkan dia ke kepolisian.
dengan penculikan anak. Tak jauh dari gonjang-ganjing Tias Mirasih yang terancam dilaporkan ke polisi jika terus mangkir dari panggilan pihak KPAI, pekan ini artis Nadia Almira justru mendatangi kantor KPAI dengan hati yang cemas. Pasalnya gara-gara tak sudi dipoligami dan meminta cerai, Ray Randy suami Nadia membawa paksa Rashid anak keduanya yang baru berusia 10 bulan agar Nadia mau mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Jawa Barat. Tapi uniknya, alih-alih menuruti permintaan rujuk Ray sang suami, Nadia lebih memilih mengadu ke KPAI dan tetap tak mau dimadu. Aku mau minta anak aku balik lagi sih, karena kemarin itu hari Kamis tanggal 22, anak aku diambil paksa sama bapaknya, sama mbak-mbak aku dibawa semua sama baju-bajunya mbak, baju-baju Rashid, terus juga stok susu aspirasinya juga dibawa juga gitu, stok asinya. Terus aku minta ketemu, aku minta video call, itu nggak dikasih, terus aku nggak tahu anaknya ada di mana. Aku masih ngajuin gugatan aku di pengadilan juga belum putusan. Terus tadinya kan dia mau aja nih cerai karena kan dia baru nikah lagi itu kan, jadi dia semangat nih pisah sama aku tadinya pas awal-awal aku mengajukan gugatan. Cuman kesini-sini dianya jadi nggak mau cerai, terus makanya dia ngambil Rashid itu sebenarnya bilangnya biar aku tuh mau balik lagi, dia mau kembaliin Rashid kalau aku cabut gugatan pengadilan. Enggak sih, kayaknya kalau kayak gini ya caranya kayak gitu sih bukan baik-baik aja, jadi bikin malas. Setali tiga uang dengan Nadia Almira, Dian Rositaningrum yang tak mau dimadu oleh Opik lebih memilih hidup sengsara membesarkan 6 orang anak dengan jatah nafkah yang konon semakin berkurang dari Opik dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ditemui pertama kali usai mangkir dari sidang perdana perceraiannya, Dian bahkan mengutas sebuah pengakuan mengejutkan bahwa diam-diam dirinya dan Opik sudah bercerai secara agama sejak tahun 2017 lalu. Benarkah karena sudah dicerai secara agama, nafkah Opik untuk anak-anak Dian pun jadi semakin berkurang, hingga Dian merasa perlu menuntut hak asuh dan nafkah anak dalam gugatan cerainya. Menyerah atau apa ya? Nah, ini biar alasannya saya sama Opik aja lah. Diri masih teh? Juga ya teh, nafkah masih. Mas Opik masih menafkahi? Tanya Opik aja. Tapi kalau serumah masih nggak teh? Masih serumah? Enggak. Oh udah nggak? Udah sejak kapan teh? Saya sudah bercerai agama sudah hampir setahun ya. Doakan yang terbaik ya. Berbeda dengan langkah Dian Rositaningrum yang menggugat cerai Opik, Muhammad Ilham Fauzi atau yang lebih dikenal dengan Ilham Smash, diam-diam ternyata telah menikahi sang kekasih hatinya Nadine Syahria. Lantas apa yang membuat Ilham terkesan menutup-nutupi kabar bahagia tersebut? Seperti apa pula kesedihan yang dirasakan Enda, gitaris band Ungu, atas kepergian sang ayahanda untuk selama-lamanya? Benarkah Enda telah mendapatkan firasat lewat mimpi? Kita simak beritanya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini.